Kalau kalian lagi nonton video ini, berarti kalian sedang mencari informasi terkait apakah pengacara bisa disuap. Apakah pengacara bisa disuap? Apakah pengacara pikirannya uang? Apakah bisa auto win pakai pengacara dan lain sebagainya. Jadi gua harap gue bisa ngasih jawabannya. Stay tune on Lotsok ID. Halo guys, balik lagi dengan gua Filivi di Lotsok ID. Pada hari ini gua bakalan ngebahas tentang kode etik dari seorang pengacara. Tapi gue ngebahasnya dalam sudut pandang gue dan juga beberapa pengalaman-pengalaman pengacara yang pernah gue temui terkait dengan permasalahan ini. Jangan lupa like dan subscribe akun ini agar gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang mengedukasi masyarakat luas. Dan juga kalian bisa ngeliat link di deskripsi. Gue masukin link Social Bus Tribe di mana kalian bisa bantu untuk memberikan tip donasi kepada gue. Setidaknya untuk mengapresiasi setiap konten-konten yang gue buat. Episode kali ini gue bakal bahas tentang kode etik pengacara. Sebenarnya terkait kode etik pengacara tuh diatur pada undang-undang tersendiri ya. Ada memang undang-undang yang terkait dengan kode etiknya advokat. Tapi di sini gue bakal memberikan suatu penjelasan yang mungkin bisa lebih dipahami secara umum, lebih komersil lah pembahasan gue, bukan yang berdasarkan undang-undang. Banyak yang bilang kayak, Phil, pengacara tuh ngapain sih? Phil, pengacara tuh uang. Phil, pengacara tuh emang pengen nyusahin kita doang ya? Jadi kita bayar terus. Banyak pertanyaan seperti itu yang mengalir ke otak gue. Banyak pertanyaan dari pertemanan gue, lingkungan sekitar gue yang menanyakan hal tersebut. Dan merasa bahwa penegakan hukum di Indonesia ini sangat murah gitu. Maksudnya murah adalah cara seseorang memandang suatu penegakan hukum itu sebelah mata. Kayak seakan-akan hal ini hanya tentang uang dan uang begitu. Dan dari pandangan gue sendiri itu nggak salah. Kenapa? Karena memang yang terekspos, yang ada di masyarakat itu yang terdengar. Tapi jika gue boleh berbagi, apa sih tujuan utama dari seorang lawyer gitu? Apa yang mereka incar, apa yang mereka cari, apa yang mereka pertahankan gitu. Seorang lawyer yang lurus, maksudnya lurusnya apa? Ya dia mengikuti kode etiknya, mengikuti sumpahnya. Yang lurus ini dia pasti akan mengikuti kode etik yang telah tertulis pada undang-undang yang berlaku. Yang menjadi menariknya adalah memang terdapat beberapa orang yang menyelewengkan hal tersebut. Gini deh, kita jangan lihat dari profesi pengacara. Coba kita lihat dari profesi-profesi yang lain, dokter misalnya, atau profesi-profesi yang di pandangan kita itu dia malah mempermainkan kita, dimana karena suatu keahlian yang dia miliki menjadikan kita yang awam ini merasa dimanfaatkan oleh dia, yang mana kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa. Misalnya lu mau beli laptop tapi lu buta nih tentang laptop nih, lu ngomong. Ketika lu datang ke suatu toko yang menjual laptop, lu ngobrol sama dia, pasti dia akan secara normal dan baik nih, sesuai norma-norma yang berlaku. Dia akan menjelaskan setiap fitur-fitur dari laptopnya tanpa sedikit pun membodohi diri kita. Nggak ada niat jahat apapun, dia menjelaskan secara jujur, dia menambahkan fitur-fitur yang diperlukan, dan juga dia memberikan apa yang terbaik bagi customernya. Tapi ada memang beberapa oknum yang memainkan hal tersebut, menambah-nambahkan hal yang tidak perlu untuk meningkatkan pembayarannya, memberikan barang-barang yang mungkin tidaklah seharusnya dihargai segitu, atau memaksa seseorang bukan mengintimidasi, membuat seorang terpengaruh dalam proses pembeliannya untuk membeli apa yang seharusnya, apa yang dirasa oleh penjual ini dia harus beli barang tersebut. Misalnya, gua ada jual HP nih, dua merek yang berbeda. Sebenarnya dua-duanya menawarkan fitur yang sama nih, tapi gue mencoba untuk mempengaruhi pemikiran pembeli, konsumen, untuk dia memilih benda yang A misalnya dibandingkan yang B dengan alasan apapun, yang dimana gue bisa mendapatkan komisi lebih nih dengan penjualan si A tadi. Begitu. Oknum-oknum kayak gitu tuh banyak banget bro, gue kasih tahu aja. Lu pasti gak akan habis lah nemuin kayak gitu. Di pasar, lu ketemu di rumah sakit, lu ketemu di pengadilan, dimanapun oknum-oknum yang jahat itu selalu ada.
Pertanyaannya, lantas bagaimana dengan pengacara? Pengacara itu punya satu tujuannya. Ini tujuan utama dari pengacara, yaitu memastikan bahwa kliennya mendapatkan hak yang sepantasnya ia dapatkan. Seandainya dia pantas mendapatkan A, B, dan C, ya udah kita pertahankan, kita perjuangkan agar dia mendapatkan A, B, C itu. Seandainya dia berhak mendapatkan A dan B, sedangkan C-nya opsional, ya udah nggak masalah, yang penting A dan B-nya terpenuhi. Seandainya C-nya didapatkan, yang kita terima, bersyukur. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Tapi yang selama ini kita alami adalah kita melihat bahwa pengacara tuh membenarkan orang-orang yang salah nih. Padahal basis yang dibawa oleh seorang pengacara itu ada dasar hukumnya. Jadi kalau kita sebagai masyarakat awam melihat kayak, wah ini gila nih pengacaranya, ini pengacara koruptor, udah tahu koruptor salah. Benar, koruptor salah. Tapi ingat bahwa koruptor masih memiliki beberapa hak yang mungkin bisa diperjuangkan. Oleh karena itu dia membawa seorang pengacara. Di sini kita melihat suatu pandangan yang berbeda nih, dari yang sebelumnya pandangan masyarakat menjadi pandangan seorang yang lebih mengerti tentang hukum. Jujur, gue dulu juga ngerasa bahwa orang-orang seperti pengacara dan lain sebagainya itu dia cuma memanfaatkan situasi. Udah tahu koruptor salah, udah tahu misalnya penjahat-penjahat salah, udah tahu orang tersebut melaksanakan kekerasan terhadap orang lain ya gitu. Udah jelas nih, udah benar-benar jelas di otak kita adalah dia salah. Tapi ingat bahwa perlu diberikannya bantuan hukum kepada siapapun yang akan menjalani proses persidangan tanpa terkecuali pihak yang terdakwa tadi. Oleh karena itu menurut gua pengacara di sini sudah benar berdasarkan kode etiknya dari Persatuan Advokat. Dia sudah menjalankan tugasnya mempertahankan hak-haknya. Bahkan dalam kode etik itu tertulis jelas loh, tidak boleh memberikan janji kemenangan, tidak boleh memberikan janji kayak udah pasti menang bayar sekian. Itu nggak bisa. Sehingga dari hal ini kita sebagai masyarakat harusnya paham kayak, oke, berarti pengacara tuh nggak minta uang. Pun kalau dia minta uang, itu pasti jelas banget. Misalnya ini untuk operasionalnya saya, ini succession fee-nya saya, ini A, ini B, saya butuh itu. Kalaupun hal tersebut kan kita juga nggak ada masalah loh, karena perinciannya jelas. Bukan kayak tiba-tiba saya minta 1M, fix menang. Kalau sudah tindakannya seperti itu, ya sorry to say, berdasarkan normatifnya dia salah karena tidak sesuai dengan kode etik. Tapi kenyataannya bagaimana hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, kenapa Law Talk ID ini ada? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajibannya, sehingga mampu menjaga hal tersebut, mampu mempertahankan hal tersebut, dan juga setidak-tidaknya literasi hukum kita tuh berkembang. Gunanya buat apa? Ketika literasi hukum kita berkembang, kita akan lebih mengerti dan juga memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita dapatkan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Atau setidak-tidaknya tidak perlu kita pedulikan misalnya. Ketika kita paham hal ini, maka gue bisa yakin kok literasi masyarakat terkait hukum naik, tindakan-tindakan penegakan hukum juga semakin naik karena kita semakin paham apa hak dan kewajiban kita, sehingga celah-celah pengacara yang menghalalkan segala cara demi kemenangan suatu kasus dapat kita perhatikan. Kenapa? Karena kita selalu fokus nih, karena kita terus-menerus mengawal. Misalnya kasus korupsi kita kawal nih dari awal sampai akhir. Dari misalnya dia di pengadilan sampai diputuskannya pidana atau dia minta pra-peradilan, kita kawal terus nih. Kita kawal setiap putusannya dari PN, PT, naik ke Mahkamah Agung. Ya mungkin orang-orang di luar sana yang melihat kenyataannya di realitanya mengatakan, "Mah, anak baru. Mana ngerti deh maksudnya dikasih duit. Dikasih duit 5M juga diem." Nggak ada yang bilang nggak seneng dikasih 5M ya. Cuman sampai kapan? Sekian dari gua. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam demokrasi.